Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran, biasakan berdoa dulu. Ya, minta tolong ketua kelasnya untuk berdoa. Di tempat duduk bersiap. Sebelum pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, sebelum pelajaran dimulai, saya absen dulu ya. Abdul Latif Hidayatullah. Abian Mirza. Oh, siswa. Oh, dispen ya. Oke, Anisah Basyaria. Anwar Ibrahim. Oke, ada Bayu Firnanda. Oh, Dinul. Dwi Dela. Fahrizal Duta. Fani Arifah. Juswa Wardana. Kamal Subi. Maidi Surya. Mufaki Al-Falah. Oke, Muhsyarif Alfiansyah. Oke, Muhammad Abel Pratama. Najla Aulia. Mana? Oke, Nur Ayati. Oke, Siti Nur Aini. Oke, Sri Astuti. Sri mana? Gak kelihatan Sri. Ya, nggak apa-apa ya. Suci Nur Fadilah. Oke, terakhir Tirza Meliana Izak. Oke. Ya. Masih ingat pelajaran yang kemarin tentang kecerdasan artifisial? Ya. Kalau kemarin kita saya memperlihatkan contoh-contohnya. Sekarang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ya. Yang kemarin ada yang tahu kecerdasan artifisial itu contohnya apa aja? Apa? Contohnya. Salah satunya ChatGPT. Oke, ChatGPT. Yang lain? Yang lain? Ada yang tahu? Kemarin masa sudah lupa? Ada banyak sekali selain ChatGPT. Apa? Ya, itu dia, Gemini. Ya, benar. Gemini. Ya. Ada yang lain lagi? Hah? Meta AI. Oke. Terus apa lagi? Meta AI itu di mana? Di WA. Oke. Ada lagi yang lain? Cici. Oke, asisten pembantu itu biasanya di TikTok itu ya? Ya, bagus sekali. Ya. Sudah? Oke. Sebelum memulai pelajaran ya, sebelum masuk jangan lupa keadaan kelas harus bersih. Itu minta tolong ada sampah itu dipungut dulu ya. Nah, itu dia. Oke, ditaruh dulu. Jangan dibuang, nanti aja dibuangnya kelamaan nanti ya. Oke, saya lanjutkan ya. Yang pertama, pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ya. Karena tadi sudah tahu macam-macamnya kecerdasan artifisial. Kira-kira di sini ada pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi. Pengoperasian. Siapa yang pernah menggunakan ChatGPT? Angkat tangan. Yang pernah menggunakan ChatGPT angkat tangan. Oh, banyak. Oke, Sri, buat apa Sri? Buat apa? ChatGPT-nya? Buat cari jawaban. Buat nyari jawaban. Oke, bukan buat nyari pacar ya. Yang lain, yang cowok. Buat apa, Bel? Selain ChatGPT, biasanya pakai apa? Buat generate foto. Buat generate foto. Pakai ChatGPT juga. Ya. Oke, jadi kalian sudah familiar ya dengan yang namanya kecerdasan artifisial. Nah, berarti sudah pernah mengoperasikan, pernah mengaplikasikan, sudah pernah mengkolaborasikan juga. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya, pada pertemuan kali ini adalah satu, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar pengoperasian perangkat kecerdasan artifisial melalui diskusi dan tanya jawab dengan benar minimal 2 contoh perangkat kecerdasan artifisial. Tadi sudah disebutkan pinter-pinter, ada ChatGPT, ada Cici, ada Gemini, Sri tadi, terus ada siapa tadi, Abel nyebutkan apa? Meta AI yang ada di WA dan lain-lain. Kemudian yang kedua,
Peserta didik mampu mengaplikasikan minimal 3 aplikasi kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan video dan demonstrasi guru dengan tingkat ketepatan kurang lebih 80%. Yang ketiga, peserta didik menggunakan beberapa perangkat kecerdasan artifisial seperti ChatGPT atau Canva AI dalam proyek pembuatan konten digital secara berkelompok. Nah, nanti dibagi kelompok untuk membuat sebuah konten. Kontennya apa? Ya, ketemu nanti ya. Oke, pasti ada yang saya suruh nanti. Jadi nanti dipresentasikan ya. Ngantuk? Masih ingat yang kemarin siapa kita? Oke, saya ulang ya. Siapa kita? DKP. Siapa kita? DKP SMKN 1 Kalianget. Oke, biar nggak ngantuk. Ya. Oke, saya lanjutkan. Peserta didik menggunakan beberapa perangkat kecerdasan artifisial seperti Canva, AI, dan ChatGPT atau boleh yang lainnya dalam proyek pembuatan konten digital secara berkelompok dengan menunjukkan hasil karya yang fungsional dan orisinal saat presentasi di depan kelas. Jadi nanti dibentuk kelompok, kalian presentasi ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Mengenal perangkat kecerdasan artifisial atau KA. Apa sih itu KA? Nah, didefinisikan sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas. Ya. Terutama program komputer yang cerdas menurut McCarthy et al. 2006. Ini mencakup kemampuan pengambilan keputusan, pemahaman bahasa natural, dan pengelolaan pola. Nah, maksudnya gimana? Ya, menurut kalian gini aja. Pinteran mana? ChatGPT sama kalian? Hah? Kalau saya pinteran saya manusia. ChatGPT buatan manusia. Berarti yang pintar siapa? Ya manusianya. Jadi jangan sampai ChatGPT mendominasi manusia. Nah, di sini ilmu rekayasa dalam menciptakan mesin. ChatGPT itu mesin. Jadi AI itu atau kecerdasan artifisial itu tetap mesin. Jadi kita yang bisa mengendalikan. Selanjutnya, nah, karakteristik kecerdasan artifisial itu ada ANI, AGI, dan ASI. ASI bukan. Jadi yang pertama ada Artificial Narrow Intelligence atau ANI. Yang kedua ada Artificial General Intelligence atau AGI. Yang ketiga Artificial Super Intelligence atau ASI. Nah, ANI sendiri adalah kecerdasan artifisial yang dirancang dan dilatih untuk melakukan tugas tertentu. Contoh, sistem rekomendasi, pengenalan wajah, asisten suara. Contohnya kayak Oke Google. Ya kan? Tahu kan? Pengenalan wajah di HP-HP yang terbaru. Oke, mana HP saya? Oh, ini. Di HP-HP terbaru kan ada yang buka kunci menggunakan wajah. Sret, langsung kebuka. Kalau selama ini mungkin pakai fingerprint. Gitu. Itu sudah menggunakan yang namanya ANI, bukan. Selanjutnya Artificial General Intelligence AI dengan kemampuan kognitif setara manusia. Nah, dapat belajar, memahami dan menerapkan kecerdasan pada berbagai tugas. Saat ini masih bersifat teoritis. Dan yang terakhir ASI atau AI atau kecerdasan artifisial yang jauh melampaui kecerdasan manusia di hampir semua bidang, termasuk kreativitas, ilmiah, penalaran umum, dan keterampilan sosial. Ini adalah konsep hipotesis, masih belum ada lah. Tapi tetap kalau saya masih cerdasan manusianya. Ya. Lanjutkan, pengelompokan kecerdasan artifisial atau AI berdasarkan fungsi reaktif mesin AI. AI paling dasar atau kecerdasan artifisial paling dasar yang hanya merespon situasi saat ini tanpa memori masa lalu atau kemampuan belajar dari pengalaman. Contoh, Deep Blue dari IBM mengalahkan Garry Kasparov dalam catur. Nah, ini AI paling dasar. Limited Memory AI, ada Theory of Mind AI, dan Self-Aware AI. Ya, ada 4 ya. Reaktif, limited, theory of mind,
and software AI. AI yang dapat menyimpan data masa lalu untuk periode waktu singkat guna membuat keputusan di masa depan. Ini adalah jenis AI yang paling umum saat ini. Contoh mobil otonom, sistem suara, sistem rekomendasi. Lanjut, theory of mind AI hipotesis yang mampu memahami emosi, kepercayaan, niat, dan proses berpikir makhluk lain, manusia atau AI lain. Ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang dunia sosial. Ini masih masih coba untuk diterapkan, ya. Jadi kalau yang sekarang yang ada yang limited memory AI, ya. Jadi kayak ChatGPT itu masuk ke limited. Jadi itu disimpan semuanya. Kemudian kalian tanya apa itu bisa mengeluarkan prediksi yang atau jawaban yang kalian inginkan. Kalau yang theory of mind ini masih hipotesis, ya. Terus yang self-aware AI juga masih hipotesis. AI hipotesis yang memiliki kesadaran diri, sentimen, dan pemahaman tentang keberadaannya sendiri. Ini adalah puncak dari pengembangan AI, namun masih jauh dari jangkauan teknologi saat ini. Masih belum ada. Jadi nanti ini robot manusia bisa dikatakan seperti itu. Yang ini, yang self-aware AI. Jadi bukan manusia seperti ini, tapi dia bentuknya robot yang bisa dikatakan punya perasaan seperti manusia. Tapi ini masih belum ada sampai saat ini. Oke. Selanjutnya, karakteristik kecerdasan artifisial. Ya. Intinya, ChatGPT kalau tidak ada data itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi semuanya berdasarkan data. Contoh, belajar dari data. Karakternya kecerdasan artifisial, beradaptasi dan meningkat. Semakin banyak data, semakin pinter dia. Kalau nggak ada data, percuma, dia nggak bisa apa-apa. Ya. Terus ada algoritma dan model prediktif, mengenali pola dan otomasi. Ini karakteristiknya AI. Di sini perbedaan antara kecerdasan artifisial dan manusia. Tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Jadi kalau kecerdasan artifisial disuruh kamu maju, kemudian belok kanan, tetap belok kanan. Tapi kalau manusia punya pikiran sendiri, kamu maju nanti belok kanan. Lah di kanan ada jurang, dia nggak akan ke kanan, pasti akan belok ke kiri. Nah kalau AI atau kecerdasan artifisial suruh ke kanan, meskipun ada jurang ataupun ada halangan apapun, ya tetap ke jurang itu. Ya. Kemudian belajar dari data dan program yang diberikan. Kalau untuk AI itu sendiri hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Nah, nanti saya contohkan. Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Itu yang kecerdasan artifisial. Sedangkan kecerdasan manusia bisa belajar banyak hal berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Bisa memahami konteks yang luas, bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai, norma, dan etika. Sedangkan yang kecerdasan artifisial itu tidak bisa. Itu bedanya. Ya. Lanjut. Sebentar aja. Prinsip dasar atau cara kerja. Nah, jadi cara kerja AI itu sendiri butuh data. Pertanyaan, perintah suara, teks, gambar. Kayak contoh, kalian pakai ChatGPT. Ada yang namanya pertanyaan. Dia bisa menjawab dengan adanya data. Kalau ChatGPT itu tidak ada datanya, tidak dilatih, karena ChatGPT itu sebenarnya dilatih. Banyak dikasih data, kemudian data itu diproses oleh kecerdasan artifisial itu, ChatGPT itu sendiri. Kemudian dikeluarkan hasilnya. Ya. Jadi intinya di training dulu datanya, dikasih data banyak, kemudian diproses, akhirnya dikeluarkan. Bentar ya. Salah satu contoh ya untuk AI itu sendiri atau kecerdasan artifisial. Ini contoh kecerdasan artifisialnya. Ini adalah robot pintar atau kecerdasan artifisial. Di sini ada gambar. Nah, ini adalah gambar ikan. Is this a fish? Gambar ikan. Sebelahnya gambar ikan. Nah, ini dikenalkan dulu kepada si robot ini. Kita coba.
To program AI, use the button to label an image, a fish or not fish. Ini maksudnya kita mau memberikan data kepada kecerdasan artifisial atau AI. Ini termasuk ikan atau bukan ikan. Nah, maksudnya seperti ini. Nah, ini ikan atau bukan? Nah, ikan. Oke. Ini ikan? Ikan. 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 Ini? Bukan. Nah. Nah, ini? Bukan. Ini? Ikan. Ini? 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 Oke. Sudah, jangan banyak-banyak. Oke, kemudian saya continue. Nah, kemudian dia akan mendefinisikan mana yang ikan dan mana yang bukan. Nah, itu adalah ikan, itu bukan. Nah, jadi begitulah caranya sebuah kecerdasan artifisial bekerja. Nah, itu masih didefinisikan ikan karena belum ada data yang seperti itu mungkin. Nah, jadi masih ada kesalahan di AI itu sendiri. Nah, jadi harus datanya harus diberikan lagi. Jadi semakin banyak data yang dimiliki oleh AI atau kecerdasan artifisial, maka semakin bagus hasilnya. Paham sampai sini? Oke. Ketika kalian buka TikTok, pernah? Apa yang sering kalian lihat? Itu yang keluar ya itu. Bener nggak? Contoh, si Abel, kamu paling suka melihat apa di TikTok, Bel? Nggak punya TikTok, Bel? Ya, biasanya scroll-scroll yang kamu scroll itu apa? Yang tetap kamu lihat? Apa? Kuliner. Oh ya jelas. Tampilannya agak wow gitu. Jadi kuliner itu, nah nanti ketika scroll lagi, awalnya bukan kuliner, dia akan scroll, langsung skip. Nah ketika kuliner, dia berhenti dulu. Nah maka kecerdasan artifisial yang ada di TikTok akan merekomendasikan kuliner-kuliner, video-video kuliner kepada Abel. Itu biasanya yang digunakan di pengaplikasian di kehidupan sehari-hari. Oke. Kolaborasi melalui perangkat kecerdasan artifisial. Ada 4, ya. Ada 4. Kalian ada di mana kira-kira? AI otonom, AI bekerja secara independen. Jadi kalian nggak ikut campur, AI semua atau kecerdasan artifisial semua yang mengerjakan. Atau di sebelah sini, AI mendukung, membantu manusia. Jadi kalian menggunakan AI sedikit atau kecerdasan artifisial itu, kemudian intinya membantu kalian. Contoh nyari jawaban. Nah, di sini atau ada di sebelah sini. Manusia mengawasi AI atau kecerdasan artifisial, manusia mengendalikan AI atau kecerdasan artifisial. Atau yang sebelah sini kemitraan setara, setengah-setengah. Setengah, contoh kalian buat desain banner. Nah, kalian buat desain bannernya itu di Canva contohnya. Apakah kalian tinggal ngetik, kemudian habis itu kalian gunakan sepenuhnya, atau masih diketik, kemudian masih diedit lagi. Nah, jadi ini ada kolaborasi manusia dengan AI. Kalian ada di sebelah mana? Jangan sampai di bagian yang ini. AI mendukung, AI membantu manusia, hanya membantu saja. Kalau bisa ada di sebelah sini dan sini, ya. Jadi setengah-setengah. Karena tidak semua yang dikatakan oleh kecerdasan artifisial, yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisial itu semuanya benar. Seperti yang tadi itu. Tadi apa tadi yang disangka masih ikan? Karena datanya belum lengkap. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Buatlah contoh kolaborasi manusia dengan AI di kehidupan sehari-hari, minimal 5 contoh dan jelaskan. Selanjutnya, buatlah konten AI atau kecerdasan artifisial minimal 3 konten, ya, dan jelaskan. Jelaskan maksudnya, contoh kalian poster
menggunakan Canva AI. Caranya gimana? Nah, kalian ketikkan, kemudian masukkan apa, hasilnya apa, buat di presentasinya, kemudian diberikan ke saya dan dipresentasikan. Siap? Oke. Dan poster ada 3 ya, poster, video, dan yang lain bebas apa aja. Silahkan dikerjakan, kemudian dipresentasikan. Ada yang tanyakan sampai sini? DKV? Oh, salah ya. Gimana tadi? Siapa kita? DKV. Siapa kita? DKV SMKN 1 Kalianget. DKV SMKN 1 Kalianget. Ya, silakan dilanjutkan untuk buat presentasi. Gimana? Bisa? Bisa. Ada kendala? Tidak ada. Nggak ada. Ya, pakai apa? Pakai Tunggu bentar ya. Pakai apa? ChatGPT, ChatGPT, Canva, Canva, Animaker. Animaker. Oke. Gampang kan? Lumayan gampang. Kalau sudah nanti presentasinya di-share ke saya ya. Bisa? Pakai apa? Pakai Canva. Canva AI. Terus? Apa? Pakai apa? ChatGPT. Canva AI untuk buat apa? Buat banner. Buat bannernya. Oke. Terus? ChatGPT untuk apanya? Nyari penjelasannya. Tadi penjelasan. Oke, terus satunya? Yang video? Belum. Belum, Pak. Belum dibuat. Oke, segera dibuat ya. Pakai apa namanya? Apa? Pakai ini apa namanya? Presentasi. Pakai. Iya. Jadi nanti kamu buat apa dulu? Buat apa? Poster. Ya, posternya pakai Canva AI. Oke. Sudah buat posternya? Belum. Kalau sudah nanti langsung masukkan ke Canva yang ini, gitu aja. Nanti di-share ke saya, presentasikan. Kalau ada kesulitan silahkan tanya. Ya. Gimana? Bisa? Oke, kalau bisa. Yes. Pak, ini gimana? Apa? Downloadannya kok masih loading? Yang Ini. downloadannya masih loading. Okay, switching audio. Fascinating. You will be notified when the process is finished and you can download the file. Ya, masih loading ini. Kamu harus sampai proses selesai dan you can download from file. Harus nunggu sampai selesai dulu prosesnya. Ya. Nih ya, nih siapa barusan? Nah ini ya, sama ya. Ini juga harus menunggu sampai ini selesai, ya. Harus menunggu sampai ini selesai, baru nanti bisa di-download, gitu. Ya. Ada yang sudah? Di-download. Iya, di-download nanti ditaruh di situ. Ya. Ya, sebenarnya ketika kamu menggunakan AI, itu sudah masuk kolaborasi manusia dengan AI. Gitu. Nah, kamu jelaskan nanti. Kamu jelaskan, contoh kayak saya tadi. Saya menjelaskan TikTok. Ya kan? Nah, kamu menjelaskan apanya. Ayo, segera.
diselesaikan, terus dimasukkan ke posternya sembarang. Sama tuh, sama. Yang ini ditulis semua. Apa? Yang ini ditulis semua. Boleh, nggak apa-apa. Nomor 1 kan? Iya. Ya. Takut gak cukup. Ya kan ditaruh di berikutnya, slide berikutnya. Tinggal video AI. Oke, segera dimasukkan ke Canva-nya ya untuk presentasi. Yang ini? Nah, jadi dibagi-bagi tugasnya biar cepat. Kalau nggak dibagi lama nanti. Ya. Ya. Kenapa? Canva-nya nanti di-share ke saya. Oh, baru marah lagi yang baru tulisannya ya, Pak. Oh, harus login itu. Oh, ini, Pak. Enggak ada itunya, Pak. Apanya? Cara nambahin fotonya kayak gimana? Hmm? Cara nambahin fotonya. Oh ya, memang nggak bisa kalau yang itu. Kalau itu memang nggak bisa. Jadi kalau yang ini hanya di-download aja. Harus advance edit. Jadi untuk mengubah semuanya. Yang tadi itu harusnya. Ini enggak apa-apa kayak gini dulu aja. Oke, langsung download aja, taruh di Canva-nya yang presentasi. Ya. Iya kan? Wah ini juga AI kan Pak? Mana? Iya, Pak. Iya, AI juga itu. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. AI itu. Kan kamu kan nggak ngedit sendiri. Iya pakai. Itu kan kamu tinggal ngetik aja. Iya. Nggak apa-apa. Masukkan aja di Canva-nya. Ya. Ayo segera dikirim link presentasi Canva-nya ke saya. Ini kecil gini kan Pak? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti dijelaskan aja. Ayo, mana? Dikirim dulu aja. Yuk, yang sudah segera dikirim karena setelah ini kalian harus presentasi. Sudah? Sudah mana? Videonya kan langsung di Ini mana? Di mana lagi? Aduh. Ya. Ini sudah. Ini OTW, oke. Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah di-share ke saya melalui WA, kemudian langsung satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasilnya, ya. Oke, silahkan dari kelompok 1 maju. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Contoh kolaborasi manusia dengan AI di kehidupan sehari-hari, minimal 5 contoh dan jelaskan. Yang pertama, ada asisten virtual seperti Siri, Kok ketawa? Terus. Google Assistant, dan ChatGPT. Digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan,
mengatur jadwal, memberi pengingat, atau bahkan menerjemahkan bahasa secara cepat. Kedua, rekomendasi film dan musik seperti YouTube, Netflix, atau Spotify. AI menganalisis kebiasaan menonton atau mendengar seseorang, lalu memberikan rekomendasi yang sesuai dengan selera pengguna. Ada konten AI poster. Di sini kita menggunakan aplikasi Canva dan cara menggunakannya yaitu adalah ke Canva AI dan ketik buatlah poster ayam goreng crispy serba 5.000-an. Konten AI selanjutnya ada video review ayam goreng. Kita memakai website app Animaker.com dengan cara buatkan saya video review ayam goreng crispy dengan harga 5.000. Dan ini videonya. Ya, diputar videonya. Selamat datang. Review ayam goreng renyah hanya 5.000. Ayam goreng renyah sempurna dan daging juicy yang menggoda lidah. Cocok untuk semua pecinta cemilan dengan harga sangat terjangkau. Proses penyajian ayam goreng 5.000. Ayam goreng dibuat dengan teknik penggorengan profesional menghasilkan kerenyahan maksimal. Harga terjangkau membuatnya populer dan mudah dinikmati siapa saja. Contoh ayam goreng gurih dan renyah dengan tekstur menggoda, siap disantap kapan saja. Kesimpulan, ayam goreng renyah ini sangat worth it dengan harga hanya 5.000. Coba dan rasakan kelezatannya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa coba dan bagikan pengalamanmu dengan ayam goreng renyah ini. Ya, itulah hasil video dari kami. Untuk selanjutnya itu ada konten AI mind map. Buatkan saya mind map tentang ayam goreng. Sudah. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin mempresentasikan tentang hasil kelompok saya. 5 contoh dan jelaskan kolaborasi manusia dengan AI di kehidupan sehari-hari. 1. Belanja online dan rekomendasi produk. Contoh, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Penjelasan, AI mempelajari kebiasaan belanja pengguna dan memberikan saran produk yang sesuai. Ini memudahkan manusia menemukan barang yang mereka cari tanpa harus browsing terlalu lama. 2. Bermedia sosial dan editing konten. Contoh, TikTok, Instagram, Canva AI. Penjelasan, AI membantu pengguna mengedit foto atau video, memberi filter otomatis, bahkan membuat caption. Di TikTok, AI bisa menganalisis video populer dan memberi saran tren terbaru yang cocok untuk akun pengguna. 3. Navigasi dan transportasi. Contoh, Google Maps, Gojek, dan Grab. Penjelasan, AI menganalisis kondisi lalu lintas secara real time dan memberikan rute tercepat dalam pelayanan ojek atau taksi online. AI juga mencocokkan penumpang dan pengemudi secara otomatis. 4. Asisten virtual. Contoh, Google Assistant, Siri, ChatGPT. Penjelasan, AI membantu manusia melakukan tugas-tugas ringan seperti membuat pengingat, menjawab pertanyaan, menerjemahkan bahasa, dan mengatur jadwal. Contohnya, "Hey Siri, bangunkan aku jam 5 pagi." Dan alarm pun diatur otomatis. 5. Pendeteksi penipuan dan keamanan digital. Contoh, aplikasi bank dan e-commerce. Penjelasan, AI digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti transaksi tidak wajar atau login dari lokasi yang tidak biasa. Sistem akan memberi peringatan atau memblokir transaksi secara otomatis. Ini adalah contoh poster. Dari poster ini dibuat untuk menggunakan Canva AI. Ini adalah contoh pembuatan video AI.
Cara pembuatan AI Pixie, yaitu mengumpulkan data gambar, bangun sistem percocokan gambar, dan lalu selesai. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artificial intelligence. 5 contoh kolaborasi manusia dengan AI di kehidupan sehari-hari. 1. Asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, Alexa. Penjelasan membantu manusia dalam aktivitas sehari-hari seperti mengatur alarm, menjawab pertanyaan, memutar musik, atau mengatur jadwal hanya dengan perintah suara. 2. Aplikasi navigasi seperti Google Maps atau Waze. Contoh poster makanan yang dihasilkan oleh Canva AI. Video tentang nasi goreng yang dihasilkan AI. Prompter video. Gimana kalau ada resep nasi goreng yang bisa mengatasi nasinya terlalu lemas? Kenalan dengan Bos Muda. Resep nasi goreng yang mudah dan cepat untuk disiapkan. Cukup ikuti langkah-langkahnya dan nikmati. Cara membuat: cincang bahan, tumis, masukkan telur dan nasi, bumbui, lalu sajikan. Mudah, cepat, dan rasanya lezat. Mudah, produk ini sangat mudah digunakan. Cepat, prosesnya cepat dan efisien. Rasanya lezat, menawarkan rasa yang nikmat. Bikin ketagihan, membuat Anda ingin terus mengonsumsinya. Menarik, kan? Follow kami untuk resep simpel lainnya. Terus? Sudah? Terima kasih. Sudah? Sudah, Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mana? Tidak ada. Ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil presentasi kami. Berikut contoh kolaborasi manusia dengan ID kehidupan sehari-hari. ChatGPT bantu tugas sekolah. Google Maps pilih rute tercepat. Spotify tahu lagu kesukaanmu. Kamera HP bisa deteksi wajah otomatis. Ini contoh poster makanan yang dihasilkan oleh Canva AI. Contoh video yang dihasilkan oleh AI. Tak tahu dong. Skip dulu. Di anu tadi di itu ya. Ini benar. Ya. Kesulitan mengirim buket bunga untuk kejutan spesial? Bayangkan layanan yang memudahkan pengiriman buket bunga dengan cepat dan praktis. Perkenalkan, Uber Flower Delivery. Layanan ini menawarkan pemesanan dan pengiriman buket secara online dengan proses mudah dan pengiriman cepat ke lokasi tujuan.
bagaimana cara kerjanya. Pelanggan memesan buket bunga melalui aplikasi atau website. Memilih jenis bunga yang diinginkan. Mengisi alamat tujuan pengiriman. Layanan ini mengatur pengantaran hingga sampai ke tujuan tepat waktu. Plus, pilihan bunga bervariasi untuk setiap kesempatan. Memberikan hadiah tanpa perlu keluar rumah. Hemat waktu dengan pilihan bunga bervariasi. Pengiriman cepat untuk memenuhi kebutuhan besar. Membantu memberikan kejutan atau hadiah tanpa repot keluar rumah. Kedengaran menarik? Pesan sekarang. Kirimkan bunga spesial untuk orang tersayang hanya dengan beberapa klik. Dapatkan buket bunga Anda hari ini. Terima kasih. Oh, sudah. Berarti ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran ini? Ayo. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran tadi dari awal sampai akhir sebelum saya berikan soal untuk tes, ya. Jadi nanti di-scan aja QR code-nya. Ada yang bisa? Oke, silahkan Mbak Im. Jadi, AI adalah teknologi yang dapat membantu manusia untuk mencapai kemajuan yang lebih besar dan membuka peluang baru untuk inovasi dan keberhasilan di berbagai bidang. Oke. Ada lagi? Sudah? Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Pada intinya, kecerdasan artifisial itu bisa membantu kalian, ya, untuk melakukan semua tugas-tugasnya. Cuma tetap harus diawasi. Gak bisa langsung kita full menggunakan AI. Jadi perlu campur tangan manusia juga, ya. Oke, kalau sudah silahkan dikeluarkan HP-nya. Kita tes sebentar, hanya 5 soal saja. Yuk, silahkan di-scan QR code yang ada di depan. Itu oh, belum? Ayo, yang belum segera di-scan. Ya, dari pembelajaran yang sudah kita lalui, mulai pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi manusia dengan kecerdasan artifisial, kalian sudah dites dan 84% benar jawabannya. Jadi apa yang sudah dilalui, materi-materi yang sudah tersampaikan diserap oleh kalian semua. Tepuk tangan buat kalian semua. Terakhir sebelum menyelesaikan pembelajaran, kita refleksi dulu apa yang sudah kalian kira-kira seperti apa pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa menyampaikan refleksinya? Oke, siapa? Oke, Sri. Silahkan, Sri. Gimana? Pada pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat seru karena memakai teknologi dan gurunya dalam menjelaskan sangat mudah dipahami. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Sudah? Tidak ada? Kalau sudah, untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan, insya Allah materinya tentang struktur prompt. Ya, jadi struktur prompt untuk menghasilkan sebuah konten KA. Ya, kalau KA itu dalam bahasa Indonesia kecerdasan artifisial. Kalau dalam bahasa Inggrisnya artificial intelligence atau AI atau AI, ya. Tapi kalau di Indonesia kan KA. Jadi minggu depan kita belajar tentang struktur prompt. Jadi ada zero shoot, ada few shoot. Jadi bagaimana cara membuat prompt yang benar, perintah yang benar untuk menghasilkan sebuah konten kecerdasan artifisial. Sudah, ya? Ada yang tanyakan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, ketua kelasnya silahkan
pimpin untuk berdoa. Setelah pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, sudah. Saya Adi. Assalamualaikum